pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan bagaimana kita tidak akan bisa loving people, kita tidak akan bisa mengasihi sesama sebelum kita mengasihi Tuhan. Katakan mengasihi Tuhan. Nah, di dalam bulan Januari ini, bulan Januari adalah bulan yang pertama untuk mengawali 11 bulan berikutnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pada hari ini juga bertepatan hari ke-6 doa puasa 21 hari. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mengingat atau membuka aplikasi masing-masing, temanya adalah mengenai keluarga. Dan tentunya ini menjadi satu awal bagaimana kita akan bersama-sama dibawa ke dimensi yang lebih lagi. Seperti ayat yang kita sudah baca bersama-sama, mintalah maka akan diberikan gitu ya. Jadi saat ini jadikan kesempatan ini kesempatan yang luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara yang berdoa dan berpuasa. Mari kita sambil menaikkan puji-pujian kita, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena saat ini kita percaya ini adalah bulan sebagai pondasi sebelum kita mengawali 11 bulan berikutnya. Katakan amin. Katakan bersama-sama fondasi. Kenapa saya bilang fondasi? Karena ketika kita sebelum mengawali 11 bulan berikutnya, kita harus melandasi dengan satu kehidupan, yaitu kehidupan doa, dan kita harus mengalami kuasa doa. Katakan kuasa doa. Untuk itu pada pagi hari ini, saya beri judul Kasih yang Kehilangan Arah. Secara judul itu kok negatif Pak Tian? Ya saya akan menyampaikan bagaimana ketika kasih itu, ketika kita hanya melihat kondisi kita bisa kehilangan arah Bapak Ibu Saudara. Nah sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau bertanya, bagi Bapak Ibu Saudara nanti boleh dijawab keras-keras ya. Ketika Bapak Ibu Saudara melakukan satu perjalanan gitu ya, dalam satu perjalanan yang jauh, tetapi Anda menyadari bahwa arah ataupun perjalanan Anda itu, Anda mengalami suatu kondisi tersesat atau salah jalan. Apa yang akan Anda lakukan? Mungkin siapa yang mau menyampaikan? Ketika Anda dalam satu perjalanan, Anda salah arah, Anda tersesat, apa yang akan Anda lakukan? Bertanya, ada lagi? Mutar balik? Ada lagi? GPS, gunakan penduduk setempat gitu ya. Ada lagi? Melihat kompas? Berdoa? Puji nama Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada lagi selain berdoa? Berhenti sejenak, ada lagi? Makan dulu, oke boleh. Logika butuh logistik gitu ya. Logika kita butuh logistik. Nah Bapak Ibu Saudara telah menyampaikan, setiap kita ketika kita sedang alami kondisi tersesat, kita kehilangan arah, yang Bapak Ibu sebutkan tadi adalah semuanya benar. Tidak ada yang salah gitu ya. Ada yang bilang berdoa dulu, makan dulu, ada yang bilang melihat kompas, pakai GPS, berhenti sejenak, putar arah, dan semuanya itu benar. Yang ingin saya sampaikan adalah betapa ketika setiap kita itu mengalami kondisi, kita sudah tahu kalau kita salah arah, kita sudah tahu kalau kita itu salah jalan, tetapi seringkali kita tidak melakukan apa yang Bapak Ibu Saudara tadi sampaikan. Nah justru mungkin beberapa dari kita itu ketika kita sudah tahu kita salah arah, kita salah tujuan, kita tabrak terus, kita gas terus. Tadinya mungkin jalan 60 kita jadikan jalan 100, malah tambah kenceng. Jadi ketika itu terjadi terus menerus, kita lama-lama akan kehilangan arah. Jadi ada satu perumpamaan ketika di sebuah danaunya sangat besar sekali. Mungkin kalau di Indonesia danaunya Danau Toba. Di danau itu ada satu badai yang luar biasa besar. Nah, ada dua kapal. Kapal yang satu itu kapalnya rusak, tiba-tiba rusak. Terus makin menepi, menabrak satu batu yang besar sekali. Lalu akhirnya kapal itu tenggelam. Nah, ada satu kapal ini secara fisik sehat, kapalnya nggak ada masalah. Tetapi ketika dia kehilangan arah, dia kehilangan kompas, dia terus berjalan. Mungkin secara sistem dia baik-baik saja. Tetapi ketika dia berjalan tidak sesuai arah lagi, dia tidak semakin menuju ke arah tujuan, tetapi semakin menjauhi arah tujuan. Nah,
Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya ngobrol dengan salah satu jemaat, dan jemaat ini menyampaikan kepada saya dan bertanya, Pak, ini mungkin nggak ada di sini orangnya gitu ya, karena saya ketemunya itu di jalan sambil ngobrol gitu. Pak, saya mau tanya, beberapa hari ini, beberapa tahun ini, kondisi hidup saya ini kok rasanya kosong. Nah, tiba-tiba jemaat ini berbicara seperti itu. Padahal saya udah percaya Tuhan, padahal saya orang Kristen, padahal saya ikut CG, padahal saya juga pelayanan. Tetapi kenapa kok saya merasakan hati saya ini kosong? Hati saya semakin hari tidak semakin baik, tetapi malah semakin hambar, tetapi malah semakin kosong begitu ya. Lalu Bapak ini, nah ini clue-nya Bapak ini, berarti Bapak-bapak berarti ya. Bapak ini bertanya, apakah saya sudah kehilangan iman Pak? Apakah saya sudah kehilangan iman percaya saya karena setiap aktivitas kegiatan yang saya ikuti itu semuanya hambar. Saya tidak mendapatkan dan tidak merasakan apa-apa, apalagi merasakan damai sejahtera sukacita. Apakah saya sudah kehilangan iman Pak Tian? Apakah saya sudah kehilangan iman percaya saya sebagai orang Kristen? Padahal saya sudah melakukan apa yang mungkin diajarkan gitu ya. Tetapi saya menyampaikan kepada Bapak itu, Pak, mungkin Bapak tidak kehilangan iman, Bapak tidak kehilangan iman percaya Anda, tetapi saat ini engkau sedang kehilangan arah. Kenapa? Karena pelayanan yang kita lakukan, ibadah kita yang kita lakukan, pelayanan di CG, pelayanan di ibadah, semua adalah rutinitas. Jadi tidak ada kasih di dalamnya. Lalu saya menyampaikan kepada Bapak ini, Pak, Anda perlu ketemu dengan pemimpin Anda. Ketika Anda merasa semakin jauh dari Tuhan, mungkin saja Anda seperti perumpamaan kapal yang kedua tadi. Mesin Anda baik-baik saja. Anak buah kapal Anda baik-baik saja. Tetapi arah Anda mungkin bergeser sepersekian titik koordinat. Sehingga membuat Anda tidak semakin dekat dengan Tuhan, tetapi semakin jauh dengan Tuhan. Lalu Bapak ini kaget. Wah, ternyata bisa ya Pak seperti itu. Lalu saya menyampaikan, nanti ayatnya akan kita baca bersama-sama, bahwa ketika setiap kita Bapak Ibu Saudara, hati-hati kita ketika masuk di dalam sebuah rutinitas. Katakan rutinitas. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika saya menyampaikan di mimbar seperti ini, kita sepakat, saya tidak sedang berbicara kepada, wah itu Pak Tian lagi ngomong buat si itu pasti. Ini Pak Tian lagi ngomong buat istriku, tuh dengerin. Pak Tian lagi ngomong, ini buat suamiku, tuh dengerin Pak. Kalau yang suaranya, ketawanya paling kenceng, berarti biasanya seperti itu. Atau mungkin, wah ini lagi ngomong buat member CG ku. Wah ini Pak Tian baru ngomong buat leaderku, tuh dengerin tuh. Kita sepakat, ketika siapapun yang menyampaikan di atas mimbar ini, itu sedang tidak berbicara dengan orang lain, tetapi kepada hati Anda, katakan amin. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini hadir bersama dengan suami ataupun istri atau mungkin teman CG atau bersama-sama dengan leadernya, Anda harus tahu dan garis bawahi bahwa Tuhan berbicara kepada setiap kita, katakan amin. Tuhan tidak berbicara kepada orang lain tetapi kepada setiap kita. Jadi kita harus garis bawahi dulu siapapun besok yang dipercaya Tuhan untuk naik ke mimbar ini menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, percayalah. Kami sudah menyeleksinya gitu ya. GMS juga tidak sembarangan memberikan pelayanan mimbar ini kepada setiap orang. Pastinya orang yang ketika naik ke sini dia sudah mempersiapkan, sudah mendoakan, sudah menggumulkan mungkin 1 minggu, mungkin ada ketika yang dijadwal 1 bulan sebelumnya. Dia sudah mempersiapkan 1 bulan sebelumnya, dia harus masuk ke ruang doa, dia mempersiapkan mungkin harus doa puasa. Dan Anda harus, tapi jemaat harus bersama-sama percaya ataupun memahami bahwa yang disampaikan itu bukan untuk orang-orang di kanan ataupun kiri Anda. Katakan amin. Jadi enggak boleh ada yang saling menunjuk. Tuh kan, Pak Tian ngomong buat dia ini pasti. Pak Tian ngomong nih buat si ini pasti. Pak Tian ngomong nih buat CGL-ku, wah ini Pak Tian ngomong nih buat coachku. Bapak Ibu Saudara, saya ulangi sekali lagi, Tuhan berbicara kepada setiap kita. Dan untuk itu ketika Anda sekarang datang dengan siapapun, percayalah bahwa Tuhan akan berbicara kepada orang itu dengan caranya Tuhan, amin. Kita harus sepakat itu terlebih dahulu.
Jadi kita nggak boleh, nah itu kan, kita sibuk bilang, itu buat dia gitu. Sedangkan Tuhan itu rindu untuk menyatakan satu hal itu kepada Anda, katakan amin. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun yang ada di mimbar ini, percayalah bahwa itu adalah kata-kata Tuhan untuk setiap dari Anda. Amin. Nah, kita akan kembali lagi di dalam Wahyu 2 ayat 2 sampai yang kelima. Kita akan membaca bersama-sama. Nanti saya akan membaca ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang ganjil. Amin. Nanti kita akan baca bersama-sama dengan suara yang lantang, yang keras. Wahyu 2 ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat yang kelima, yang terakhir. Tidak bertobat, amin, haleluya. Kita akan bersama-sama mulai melihat kata per kata, kita akan mulai membedah bagaimana firman Tuhan ini dinyatakan buat setiap kita pada pagi hari ini. Saya percaya Wahyu 2 ini disampaikan adalah untuk menguatkan gereja-gereja Tuhan masa kini. Di Wahyu 2 ini diceritakan ini adalah tentang gereja di Efesus, katakan gereja Efesus. Gereja Efesus pada saat itu disebutkan, diceritakan, dikatakan itu gereja yang begitu luar biasa. Doktrinnya top. Doktrinnya luar biasa, gereja ini menjalani aktivitas dengan luar biasa. Tetapi Yesus pada saat itu ingin menyatakan satu hal, bahwa ternyata ketekunan, kesetiaan, ataupun kemampuan yang dimiliki oleh gereja Efesus pada saat itu, ternyata ada satu maksud Tuhan yang ingin disampaikan, supaya gereja di Efesus ini mengalami satu yang namanya introspeksi. Katakan introspeksi. Nah, kita pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana ketika kita mau loving God, loving people, kita akan mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana sejatinya hati kita saat ini seperti apa. Nah, di dalam ayat yang kedua dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Katakan amin. Tuhan tahu apapun yang tersembunyi, Tuhan tahu yang tidak tersampaikan, Tuhan tahu yang apa saat ini kita sembunyikan. Tuhan tahu apa yang saat ini Bapak Ibu Saudara itu sedang pergumulkan. Tuhan tahu apa yang saat ini Bapak Ibu Saudara sedang tangisi, engkau sedang mengerang, engkau sedang mengalami sakit atau apapun, Tuhan tahu. Karena dia bilang, aku tahu semua segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Nah, dalam konteks gereja Efesus pada waktu itu, Tuhan ingin menyampaikan bahwa gereja Efesus ini adalah gereja yang baik. Katakan gereja yang baik. Katakan gereja yang benar. Katakan gereja yang doktrinnya bagus. Tetapi Yesus pada ayat yang kedua ini, selain nanti di ayat-ayat sebelumnya, Yesus mau menyampaikan mungkin ada teguran, ada peringatan. Tetapi di ayat yang kedua ini, Yesus itu mau memuji. Yesus itu mau menyampaikan bahwa yang kamu lakukan itu sudah benar. Kamu itu sudah menentang ajaran-ajaran yang sesat. Kamu itu sudah enggak suka kalau ada orang-orang yang memang pengajarannya itu palsu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di gereja masa kini, di gereja yang saat ini sedang kita alami, sedang kita kerjakan, kita juga sedang mengalami yang namanya intimidasi. Nah, dari ayat yang kedua ini, dari Wahyu 2 ini, kita sama-sama dikuatkan bahwa ketika setiap kita sudah menentang apapun yang ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi ternyata setiap kita bisa juga mengalami yang namanya itu kasih mula-mula kita sudah hilang. Katakan kasih mula-mula hilang. Di ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku.
Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat gereja Efesus pada waktu itu menderita oleh karena nama Yesus. Nah, jangan disamakan dengan saat ini. Wah Pak, saya kemarin diomongin tetangga, wah tiap hari ke gereja gini. Saya menderita. Wah Pak, saya kemarin diomongin gini sama teman saya di luar gitu ya. Tiap minggu kok ke gereja, tiap minggu kok pelayanan. Pak, saya menderita Pak, saya udah nggak kuat. Pokoknya saya udah nggak kuat Pak Tian. Lalu ada yang ngomong, Pak saya di CG itu, saya ngadepi member saya tuh gini Pak. Yang ini oke Pak, tapi yang ini kok seperti ini ya. Wah pokoknya saya menderita Pak sebagai pemimpin gitu. Lalu membernya juga bilang, Pak saya sama Pak, saya menderita dipimpin sama dia gitu. Tetapi yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus dinyatakan di dalam Wahyu 2 ini, penderitaannya bukan seperti itu. Penderitaan zaman dulu itu lebih ngeri, lebih ekstrim, katakan ekstrim. Gak ada apa-apanya mungkin sekarang ini. Perbandingannya zaman dulu itu adalah penderitaannya tetap sabar, itu benar-benar melelahkan. Kita harus menentang pengajaran-pengajaran palsu, bahkan disebutkan tidak sedikit juga orang yang mungkin harus mengorbankan nyawanya. Katakan mengorbankan nyawa. Hanya untuk membela kebenaran Kristus atau membela satu kebenaran firman Tuhan. Dan engkau tidak mengenal lelah, dikatakan meskipun bertubi-tubi, meskipun menghadapi tantangan bertubi-tubi, jemaat-jemaat di Efesus ini itu tidak mudah lelah, dia tidak pantang menyerah. Dan ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau. Nah, jemaat Efesus sudah melakukan yang Tuhan perintahkan, Tuhan juga memuji, dia sudah melawan pengajaran-pengajaran yang sesat pada waktu itu, nabi-nabi mungkin yang palsu, tetapi kenapa Tuhan mencela mereka? Dikatakan, namun aku mencela engkau, katakan mencela engkau. Mencela itu bukan seperti kayak kita ngerasani orang, kita nggak boleh ngerasani orang. Katakan bersama-sama, nggak boleh ngerasani orang. Nggak boleh gibah. Itu adalah nilai dasar yang gereja kita ajarkan buat setiap kita, amin. Dari pusat sampai ke lokal kita bersama-sama untuk mengajarkan. Jangan gibah, jangan menyampaikan sesuatu hal yang kebenarannya kita belum tahu. Apalagi kita menjadi satu dengan orang-orang yang sukanya itu membual ataupun menyampaikan kesaksian-kesaksian palsu. Karena ketika kita bersama dengan orang-orang yang seperti itu, seketika ketika kita memalingkan wajah kita, kita yang dirasani. Ya atau iya? Ketika kita memalingkan wajah kita, saat itu juga, detik itu juga, kita yang menjadi bahan omongan. Kalau tidak percaya, jangan dibuktikan ya. Banyak orang datang kepada kami menyampaikan seperti itu. Pak kami dulu bersahabat, kalau lagu bersahabatan bagai kepompong, oh, masih ingat ya Ci Yuli ya. Dulu kami bersahabat Pak, seperti kepompong gitu ya. Kami bersahabat kayak Upin dan Ipin gitu ya mungkin ya. Saking tidak terpisahnya itu pokoknya selalu sama dia. Tetapi ketika ada satu kondisi Pak, kenapa dia tega seperti ini dengan saya? Nah ini yang harus Bapak Ibu Bapak Ibu garis bawahi bahwa there is no safe place, tidak ada tempat yang paling aman selain kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena manusia pasti mengecewakan, even itu pemimpin itu bisa loh mengecewakan, hati-hati. Pemimpin bisa mengecewakan. Tetapi meskipun pemimpin kita mengecewakan, ketika sikap hati kita benar, kita membawa setiap kekhawatiran kita, pergumulan kita kepada Tuhan, kita punya backup plan. Katakan bersama-sama backup plan. Katakan bersama-sama rencana cadangan. Jadi ketika kita dihianati oleh manusia, kita percaya Tuhan kita tidak pernah mengkhianati, katakan amin. Untuk itu kembali kami harus menyampaikan nilai mula-mula ini dari GMS Pusat, harus kami sampaikan ke Kudus ke sini bahwa kita harus benar-benar bisa menjaga hati kita, katakan amin. Tidak ada tempat paling aman, even itu adalah sahabat kita seperti Upin dan Ipin, seperti kepompong disebutkan, ternyata mereka bisa mengkhianati.
Mengkhianati bukan berarti karena mereka ingin menjatuhkan Anda, tetapi mereka ingin menyampaikan bahwa, Pak, aku ingin dia berubah. Aku ingin dia berubah, dia dulu orangnya nggak seperti ini. Aku pengen menyampaikan bahwa, dan di sini seperti jemaat di Efesus, Tuhan juga menyampaikan, demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Katakan kasih yang semula. Kasih yang semula itu apa sih Pak Tian? Kasih yang semula itu seperti apa sih? Kasih yang semula itu adalah kasih kita seperti kasih kita kepada Tuhan. Katakan kasih kita kepada Tuhan. Kasih mula-mula itu seperti ketika Bapak Ibu Saudara baru pertama kali join CG. Ada yang masih ingat? Ada yang join CG 10 tahun yang lalu? Kita ya, kami. Ada yang join CG 5 tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu? Enggak apa-apa, silakan angkat tangan saja, enggak saya suruh maju kok, tenang aja. Yang 3 tahun yang lalu mungkin ada ya 2 tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, masih ingatkah sukacitanya? Masih ingatkah sukacita ketika Anda di follow up, ada orang yang, siapa di tempat ini yang baru pertama kali hadir, wah jangan gitu ya. Tapi baru mau keluar dari gereja kok, ini nih kayak yang baru ini Pak. Biasanya Om Teddy, Tante Foni apal, itu Pak Tian, itu baru Pak Tian. Atau Pak Han, Cik Yuli, Pak Tian itu baru Pak Tian. Itu bukan karena kita ingin supaya Anda langsung disergap gitu, enggak. Tetapi itu bukti kami, kita semua mengasihi Anda, katakan amin. Dan itulah kasih mula-mula. Ketika kita merasakan kasih di dalam CG, atau mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang dulu ketemu dengan suami atau istrinya, cie-cie dulu yang pertama kali, mungkin ketemu di kampus, atau ketemu di jalan nggak sengaja papasan, wah kok cantik ya gitu ya. Dan akhirnya ketika Anda menjalin hubungan dan sekarang jadi suami istri, terus ketika Anda mau tidur bilang, Mah, Pah, kamu ingat nggak pertama kali dulu kita ketemu? Aduh lupa Pah, udah nggak ingat gitu. Sekarang mikirin anak, mikirin rumah tangga dan segala macam gitu ya. Tetapi itulah kasih mula-mula Bapak Ibu Saudara. Kasih mula-mula itu seperti itu. Ketika kita dulu dipertemukan Tuhan dengan pasangan kita, awal-awalnya pacaran, wah ngelihat kok, wah itu kok menarik ya cewek itu ya, wah itu kok menarik ya cowok itu ya gitu ya. Wah itu ganteng, wah itu nggak ganteng sih tapi kok menarik gitu. Ini nggak cantik tapi kok menarik ya. Atau ketika Anda ketemu dengan sahabat Anda, mungkin di sekolah, mungkin di kampus, dimanapun. Ketika Anda dulu ketika di kampus, ospek, ataupun sedang masa orientasi, Anda sendiri, tiba-tiba ada orang yang nyamperin Anda, tiba-tiba ada orang yang peduli dengan Anda, care dengan Anda, lalu Anda bersahabat, lalu Anda menjalin satu hubungan sahabat yang saling membangun, itulah kasih mula-mula, katakan amin. Nah Tuhan rindu, kasih mula-mula itu ada di setiap kita. Kasih mula-mula itu ada di CG, di rumah, di lingkungan gereja. Setiap kita di gereja itu bukan orang-orang yang sempurna, katakan amin. Setiap kita itu kumpul di sini karena kita enggak sempurna, katakan amin. Justru ketika kita tidak sempurna, Tuhan itu mengumpulkan kita supaya kita saling mengingatkan, supaya kita saling mengapi-apikan diri, saling menajamkan, supaya kita mendapatkan kasih mula-mula kita lagi. Pak, dulu saya sudah lama kuliah CG, misal di Surabaya, di Jogja, di Jakarta. Tetapi ketika kami di sini, kami di welcome lagi, saya dapatkan keluarga lagi. Akhirnya Anda mendapatkan kasih mula-mula. Nah di ayat yang keempat ini Tuhan ingin mengingatkan jemaat di Efesus itu seperti itu. Kamu itu melayani, kamu itu pemimpin, tetapi kamu kehilangan kasih mula-mula. Jadi pelayananmu setiap hari Jumat, setiap CG, setiap ibadah itu kamu rutinitas. Ketika gembalanya ngomong kayak gitu, wah enak Pak Tian ngomong kayak gitu ya. Tetapi ini yang Tuhan sampaikan kepada kami juga Bapak Ibu Saudara. Karena kita ini sama, kami juga melayani. Kami juga melayani Anda. Dari mulai generasi Eagle Kids sampai generasi senior kami juga melayani. Ketika kami enggak menjaga hati kami pasti akan terjebak seperti jemaat yang ada di Efesus. Kami pasti akan menjadikan, aduh ketemu lagi nih sama orang. Aduh mendoakan lagi nih sama orang. Waduh
CG yang ini aja belum selesai, kok CG ini ada lagi, kok CG ini ada lagi, kok CG ini ada lagi. Pasti kata-kata seperti itu akan tersampaikan. Tetapi ketika kami tahu, kami ingat sekian puluh tahun yang lalu kami join di gereja ini, saya dan istri, dan akhirnya juga puji Tuhan mungkin orang tua kami dan anak kami sekarang juga melayani bersama, ibadah bersama, itu sukacita yang luar biasa. Oleh karena itu kasih mula-mula seperti itu yang kami kerjakan setiap hari. Kami nggak muluk-muluk, kami di rumah juga nggak muluk-muluk, kami kerjakan misbah keluarga, mungkin kalau pas mau tidur bersama-sama dengan anak kami, baca firman bareng, mendoakan bareng. Kami ngelatih anak kami yang sekarang kelas 1, umur 6 tahun, 6 tahun ya? Enggak, ini biar lucu aja gitu. 6 tahun, tapi dia ketika seperti ini, ketika saya mau khotbah, dia bilang, "Loh papi, lupa lo." Lupa apa? Perasaan Alkitab sudah, bahan khotbah sudah. Lupa belum saya doakan. Wih, Bu Sarah mungkin bisa di follow up ya, mungkin itu. Kita nggak minta, kami nggak minta. Tapi tiba-tiba dia mengarahkan tangan ke kami ketika saya khotbah ya ke saya, ketika istri saya khotbah ya ke istri saya. Mendoakan dengan mungkin bahasa yang simpel, bahasa yang mungkin menurut kita bahasanya sangat simpel, sangat sederhana. Tetapi itulah kasih mula-mula yang Tuhan rindukan buat kita semua kerjakan. Ketika setiap kita, Pak saya sudah pelayanan 10 tahun, 20 tahun. Kita perlu melihat kasih anak kecil kepada Tuhan. Ketika mereka ini begitu polosnya, begitu mengasihi Tuhan. Even dengan hal-hal yang kecil yang bahkan kita tuh sering terlewat. Kita perlu melihat itu lagi. Karena ketika kita sudah kehilangan itu, jemaat di Efesus ini ditegur oleh Tuhan. Tuhan bilang, "Aku mencela engkau." Jadi mungkin kita perlu bersama-sama introspeksi, termasuk kami, termasuk saya dan istri, perlu berintrospeksi. Apakah pelayanan yang kami lakukan itu adalah rutinitas? Apakah karena kami full timer? Apakah karena kami melakukan pelayanan sepenuh waktu? Kami juga manusia, ketika kami melakukan seperti itu, di kilometer tertentu pasti kami capek. Ketika kami capek, kita nggak tahu kondisi jemaat seperti apa gitu. Maksudnya ketika pemimpinnya capek, pemimpinnya burn out, pemimpinnya hanya menganggap pelayanan sebagai rutinitas, saya yakin 100% pasti ke bawah juga akan terjadi, sudah nggak karu-karuan. Ini sudah bisa dipastikan. Jadi untuk itu saya mengajak kembali Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita diingatkan kembali. Dari jemaat Efesus ini kita diingatkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara di pekerjaan juga. Mungkin engkau business owner. Mungkin engkau pimpinan tertinggi di perusahaan. Mungkin engkau lagi merintis startup. Merintis bisnis-bisnis baru. Mungkin engkau juga sampai saat ini masih bingung. Pak saya tuh udah sekian tahun mencari pekerjaan. Engkau perlu tadi putar balik. Kau perlu melihat kompas, kau perlu makan dulu, dan kau juga perlu melihat GPS. Karena ketika engkau mengandalkan kemampuanmu, bukannya engkau semakin dekat dengan Tuhan, tetapi engkau semakin jauh dengan Tuhan. Jadi mungkin, tapi saya CG Pak, tapi saya ibadah setiap minggu, tapi saya juga tetap ini, kalau mau disuruh mendoakan, saya mendoakan. Tetapi Anda harus kembali lagi, Anda harus menyatakan kasih Anda kepada Tuhan. Anda harus mencari kasih yang mula-mula itu. Supaya Anda tidak terlalu, mohon maaf harus saya katakan, kita kadang terlalu percaya diri. Kita terlalu percaya diri, pokoknya gas terus. Yang penting asalkan saya di jadwal, saya akan pelayanan. Yang penting asalkan hari Jumat, saya akan melayani di CG. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Di kilometer tertentu ketika kita nggak jaga hati, pasti kita dihadapkan dengan yang namanya rutinitas. Sehingga ketika kita beribadah seperti ini, udah nggak ada esensinya. Karena ketika kita ibadah hanya untuk supaya, wah saya kan leader, saya harus kelihatan di gereja. Saya kan CGL, saya harus kelihatan di gereja. Saya kan TL, saya harus kelihatan di gereja. Jangan sampai ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap kita saat ini kembali, kita tidak hanya ditegur, tapi Tuhan rindu, Tuhan juga memberikan solusinya.
Tuhan tidak hanya mencela, tetapi Tuhan apa menyampaikan, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Katakan kasih-Mu yang semula. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Karena jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Nah ini hati-hati Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mengancam. Tuhan tidak mengancam, tetapi Tuhan menyampaikan ketika kita tidak segera bertobat, ketika kita tidak segera putar balik, berbalik arah, Tuhan akan mengambil kaki dian dari tempatnya jika kita tidak bertobat. Ini bukan ancaman dari Tuhan, ini bukan Tuhan itu kejam, wah Tuhan kok mau mengambil kaki dian, wah Tuhan kok mau mencela ini dan itu. Tetapi Tuhan rindu, jangan tinggalkan kasih-Mu, kembalilah ke kasih mula-mula, bertobatlah. Kembali lagi, tidak perlu melihat kanan dan kiri, tidak perlu, wah ini pasti si dia, karena dia kemarin seperti ini. Karena di awal kita sudah sepakat bahwa setiap firman yang disampaikan itu untuk kita pribadi, amin. Kita perlu introspeksi bagaimana. Dan selanjutnya ketika jemaat di Efesus ini disampaikan seperti itu oleh Tuhan, tentunya mereka pasti kaget. Saya membayangkan ya ketika mungkin di GMS Kudus, kita sudah setiap Jumat CG, setiap minggu kita ibadah gitu ya, ada event-event kita juga ikut, tapi Tuhan tiba-tiba datang gitu ya. Seluruh GMS Kudus, dus gitu. Datang di tengah-tengah kita, terus menyampaikan bahwa aku mencela engkau. Apa yang terbersit di antara kita? Loh, kok gitu kan kami udah CG, kami udah ibadah, kami udah taat gitu ya. Tetapi Tuhan tidak berbicara kepada setiap semua orang di tempat ini, tapi Tuhan sedang berbicara pribadi, lepas pribadi. Katakan amin. Jadi Tuhan sedang bertanya, kenapa engkau meninggalkan kasih mula-mulamu? Kenapa ketika engkau sudah pelayanan sejauh ini, meskipun kita tahu gereja kita, CG kita mengalami perubahan tahun demi tahun, tantangannya semakin besar. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara, termasuk kami, ketika kita melayani semakin hari itu semakin berat, itu berarti kita tidak stuck, kita tidak berhenti di tempat. Berarti ketika kita merasakan setiap hari semakin berat, kita dibawa naik sama Tuhan, kita diberikan satu ujian tambahan lagi, kita naik kelas, kita naik level. Tetapi kita harus hati-hati, kita harus curiga ketika pelayanan kita, mungkin kondisi CG kita, wah puji Tuhan Pak, sama sekali nggak ada masalah. CG kami di satu-satunya di Kudus, CG yang tanpa masalah Pak. Jadi kalau ada reward, kalau ada penobatan gitu ya, kami adalah CG yang bebas dari masalah. Apakah ada? Bisa angkat tangan di tempat ini? Kalau ada nanti biar disiapkan hadiah sama Bu Gembala gitu ya. Atau mungkin, Pak, departemen saya, divisi saya di pelayanan, divisi yang paling adem ayem, tentrem, loh jinawi dan segala macamnya. Mungkin bisa angkat tangan ketua departemennya. Wah Pak, tim saya adalah orang-orang pilihan. Wis, number one pokoknya. Suruh maju. Ada yang mengangkat, oh ya itu karena suami istri ya. Ada tim yang terbaik sepakat di dalam Tuhan. Tapi ada juga departemen-departemen yang lain yang menyampaikan, wah Pak, kok jangankan kita sepakat, kita ini loh Pak, ini itu. Baru sini baik-baik saja, dibawa lagi ke sana. Berarti ketika Anda mengalami seperti itu, CG-mu, ministrimu itu sedang dibawa naik oleh Tuhan, katakan amin. Bukan berarti ketika CG Anda diuji, ada tantangan baru, ministry atau kehidupan Anda itu dibawa Tuhan menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Berarti Tuhan meninggalkan, tidak. Tuhan sedang menambahkan satu level yang baru, katakan amin. Dan ketika kita itu naik level, kalau seperti anak SD, mau masuk ke SMP, apa yang dibeli oleh orang tua pertama kali? Tas, oke. Sepatu, ada lagi? Seragam. Yang dibeli pertama kali oleh orang tua ketika dia anaknya SD mau ke SMP adalah seragam. Itu adalah bukti bahwa tubuh anak kita itu di-upgrade. Badannya di-upgrade.
Mungkin dulu ketika SD tingginya 100 senti gitu ya. Tapi ketika SMP langsung naik, langsung bertambah tinggi. Itu adalah bukti bahwa pertumbuhan itu berarti kita juga sekaligus harus menyiapkan. Beberapa waktu yang lalu Pak Han menyampaikan bagus sekali mengenai bejana. Sebelum kita masuk ke tahun 2026 kita harus menyiapkan bejana itu. Nah, seragam itu ibaratnya seperti bejana. Kalau kita masuk ke SMP, kita pakai seragam SD, ya selain ditertawakan, tapi kita pasti akan mengalami kondisi yang nggak nyaman justru. Tetapi seringkali lihat, Bapak Ibu Saudara di jalan, ada tahun ajaran baru, anak-anak SD jalan, ada yang seragamnya kebesaran. Nah, itu saya dulu. Seragamnya kebesaran, tasnya kebesaran gitu ya, jalan gitu. Tetapi itu bukti, seringkali kita sudah jadi ketika kita SD, seragamnya mungkin ukurannya S gitu ya. Ketika kita SMP, ukurannya S atau M-nya SMP itu lebih besar daripada SD, katakan yes. Karena nggak mungkin S-nya SMP sama S-nya SD mungkin sama, itu mungkin si Yuli yang tahu ya, yang lebih paham ya. Tapi ini gambaran saya berpikir bahwa ya nggak mungkin dong S-nya SD sama S-nya SMP itu sama, karena kelasnya aja berbeda. Nah seringkali ketika kita naik kelas, kita sudah mempersiapkan baju yang terlalu besar. Enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Jangan takut ketika engkau sudah mempersiapkan baju ataupun hal-hal yang, tapi Pak ini masih kedodoran, masih terlalu besar. Enggak apa-apa. Justru ketika kita sudah menyiapkan bejana yang lebih besar, seragam yang lebih besar, kapanpun Tuhan menarik kita ke kanan dan ke kiri, kita sudah siap, katakan amin. Nah kita mulai dari awal, kita mulai dari nilai-nilai yang baru. Seperti jemaat Efesus ini, kalau kita mau dipercayakan hal-hal yang besar, hal-hal yang baru, di rumah, di pekerjaan, di perusahaan, di CG, di pelayanan, kita harus benar-benar mempersiapkan. Katakan mempersiapkan. Nah dan saya menuliskan ada tiga hal yang kita bisa lakukan ketika kita itu ingin loving God ataupun mengasihi Tuhan. Katakan bersama-sama mengasihi Tuhan. Sebelum kita mengasihi sesama, mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita perlu tahu sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita itu mau mengasihi Tuhan. Yang pertama katakan bersama-sama siap dilatih. Ready to be trained. Jadi siap untuk dilatih gitu ya. Ready to be trained berarti mempersiapkan diri ketika latihan itu tiba. Jadi bukan berarti ketika sudah ada latihan kita baru siap. Tetapi ready dulu, siap dulu. Karena kita percaya, kita harus sadar bahwa kasih kepada Tuhan itu bukan sekedar mungkin perasaan atau emosi. Mungkin Bapak Ibu Saudara tadi ketika kita bersama-sama merasakan hadirat Tuhan di pujian penyembahan. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Ketika penyembahan dilakukan, benar-benar saya merasakan hadirat Tuhan. Tetapi ready to be trained, siap untuk dilatih itu bukan hanya seperti kita mempersiapkan diri ketika untuk mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mengikuti pujian penyembahan, tetapi lebih daripada itu. Dikatakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Katakan, kasihilah sesamamu. Dalam Matius 22 ini diingatkan bahwa ketika kita ingin mengasihi Tuhan, kita juga harus memberikan segenap hati kita. Jadi siap untuk dilatih itu ataupun mengasihi Tuhan itu tidak hanya bentuk perasaan atau emosi, tetapi kondisi setiap kita mau untuk dilatih setiap hari. Katakan amin. Dan yang kedua, loving God, mengasihi Tuhan adalah dengan cara siap untuk ditempa. Katakan siap ditempa. Spiritual discipline builds spiritual strength. Jadi disiplin rohani itu membangun kekuatan rohani kita. Disiplin rohani membangun kekuatan rohani kita. Pada hari ini kita bersama-sama mengikuti seri doa puasa hari yang ke-6 tentang keluarga. Lakukanlah itu. Buka aplikasi GMS Church. Bagaimana kita harus melakukan, kita siap ditempa, harus disiplin rohani itu akan membentuk kita.
Pak, tapi saya belum pernah puasa, tapi saya belum pernah ikut sebelumnya. Anda bisa mencoba. Anda bisa coba dengan Anda berdoa. Mungkin Anda bisa mengurangi makanan-makanan yang enak, yang mungkin yang sering Anda makan terlebih dahulu. Anda perlu menekan hal-hal yang mungkin, wah setiap hari mungkin saya makannya ini Pak, kalau enggak ini saya enggak mau. Anda boleh menekan di bagian itu dulu. Tapi ketika hati Anda, ketika Anda siap, Pak saya mau puasa sekian jam, bukan tentang lama berpuasanya. Tapi ketika Anda menyiapkan hati Anda, berarti Anda siap ditempa. Katakan amin. Disiplin rohani adalah alat untuk membentuk kasih yang kuat dan tahan uji. Jadi dengan disiplin rohani kita tahan uji. Jadi jangan kebalik. Kalau enggak ada disiplin rohani, enggak mungkin tahan uji. Kalau enggak diproses di CG, enggak mungkin tahan uji. Kalau enggak diproses di dalam kehidupan, enggak mungkin tahan uji. Mungkin ketika orang lain ada di posisi Anda mengalami hal yang sama, belum bisa sekuat Anda. Karena belum tentu juga orang lain itu setahan uji seperti Anda. Jadi ketika poin yang kedua ini kita siap ditempa, itu akan membentuk kekuatan rohani kita. Semakin Tuhan itu menempa kita, semakin Tuhan itu menguji kita, berarti rohani kita semakin kuat. Katakan yes. Rohani kita semakin tahan uji, katakan amin. Itulah ketika kita di-upgrade Tuhan, ketika CG kita enggak baik-baik saja, berarti Anda sedang ditempa. Ketika kehidupan finansial, suami dan istri, anak enggak baik-baik saja, Anda baru ditempa. Nah kuncinya, kalau Anda enggak kembali ke kasih mula-mula, berarti Anda akan semakin jauh sama Tuhan. Seperti kapal yang kedua tadi. Anda merasa percaya diri, enggak Pak, saya enggak butuh CG. Saya ini kok, semuanya aman. Seperti bapak-bapak yang menyampaikan tadi. Semuanya sudah dilakukan, semua sudah diberikan kepada Tuhan, tetapi dia merasakan hati saya hampa Pak. Mungkin secara finansial bapak ini adalah orang yang berkecukupan. Secara pekerjaan dia adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mungkin bahkan adalah orang yang memberikan pekerjaan kepada orang lain. Tetapi di kilometer tertentu bapak ini mengalami yang namanya kekosongan, kehampaan. Dan yang ketiga adalah loving God, mengasihi Tuhan adalah dengan cara siap berkorban. Katakan siap berkorban. Nah, saya percaya bagi Bapak Ibu Saudara yang menyampaikan, mengatakan siap berkorban tadi. Anda siap berkorban di CG, Anda siap berkorban di rumah, Anda siap berkorban di gereja, Anda siap berkorban di tempat kerja, Anda siap berkorban di tempat dimanapun Anda berada. Katakan amin. Enggak usah takut mengatakan amin Bapak Ibu Saudara. Karena yang tahu adalah Bapak Ibu Saudara dan Tuhan. Tapi ketika Anda bilang Anda mengamini, Tuhan mencatat bahwa di kilometer tertentu Anda siap berkorban. Karena loving people requires sacrifice. Mengasihi sesama itu membutuhkan pengorbanan. Katakan bersama-sama pengorbanan. Pengorbanan itu adalah banyak sekali. Artinya kita siap diutus, katakan siap diutus. Enggak perlu takut mengatakan siap diutus. Karena siap diutus itu bukan berarti hanya ke satu pelayanan yang sepenuh waktu. Tuhan itu mengutus Anda ke tempat-tempat yang mungkin Anda saat ini sedang kerjakan. Di rumah, di CG, di ministry, di pekerjaan, di bisnis. Ya Anda harus siap diutus. Ketika siap berkorban, berarti untuk siap mengorbankan waktu, tenaga, kenyamanan. Itu semua untuk Tuhan, untuk jiwa-jiwa. Bukan untuk pemimpin Anda, bukan untuk kami, bukan untuk orang-orang mungkin yang saat ini ada bersama dengan Anda di tim Anda, tetapi untuk Tuhan, katakan yes. Jadi ketika kita siap berkorban, ketika kita siap untuk mengasihi Tuhan, ingatlah ada 3 poin ini, yaitu siap untuk dilatih, siap untuk ditempa, siap untuk berkorban. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan pasti akan menyertai ketiga step ini. Tuhan pasti akan menyertai ketiga kondisi ini. Tapi ketika Anda tadi bilang, yes, amin Pak, saya mau mengerjakan. Caranya gimana? Saya enggak tahu, tapi saya percaya Tuhan yang mampukan. Amin. Saya enggak tahu Pak, tapi saya mau taat. Saya percaya Tuhan enggak mungkin meninggalkan. Karena seperti ayat yang kita baca di awal tadi, mintalah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita enggak minta, kalau kita enggak ngetok,
Tuhan tahu sebenarnya kebutuhan kita sebelum kita ngomong. Tapi Tuhan ingin kita itu juga ada satu yang namanya hikmat. Tuhan pengen kita berhikmat, Tuhan pengen kita berusaha. Tuhan pengen kita ini mengerjakan, Tuhan ingin kita juga berkorban. Dan bisa ditampilkan ada 3 aplikasi, sudah telat 4 menit, mohon maaf. Ada 3 aplikasi simple, praktis sekali, Bapak Ibu Saudara bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa difoto, bisa dicatat, kita akan kerjakan bersama-sama. Yang pertama adalah evaluasi prioritas hidup kita. Evaluasi prioritasnya. Bukan berarti yang pertama Tuhan, yang kedua ini, yang ketiga ini. Bukan urutannya, tapi prioritasnya. Seringkali kita mengalami kebingungan di sini. Pak, yang pertama itu Tuhan dulu, atau keluarga dulu. Yang pertama itu pelayanan dulu, atau kerja dulu. Yang pertama adalah kita memprioritaskan Tuhan dulu. Memprioritaskan bukan berarti selalu pelayanan yang pertama, yang utama enggak. Tapi memprioritaskan Tuhan adalah bertanya kepada Tuhan. Tuhan apa yang harus saya lakukan dulu pertama kali. Memprioritaskan itu bukan berarti terus pelayanan nomor 1, CG nomor 1. Tetapi tanya Tuhan, libatkan Tuhan. Ketika Anda membuat prioritas, Anda menyusun 2026 mau seperti apa, libatkan Tuhan dulu. Even hal yang terkecil pun libatkan Tuhan. Yang kedua adalah praktik doa secara spesifik, doa puasa. Ini saatnya, ini waktunya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memiliki aplikasi ataupun belum, tidak apa-apa. Anda bisa di-share oleh pemimpin Anda di CG. Anda tahu setiap hari pokok doanya apa. Anda ikut masuk dalam kegerakannya. Anda ikut masuk dalam doa korporat. Mungkin tempatnya berbeda-beda, tapi kita satu hadirat Tuhan. Katakan amin. Lalu yang ketiga adalah yang terakhir, merespon kritik dengan kasih. Merespon kritik dengan kasih adalah berarti kita siap berkorban. Kita siap berkorban waktu, siap berkorban perasaan, kita siap berkorban apapun. Ketika Tuhan memang mengizinkan, percayalah bahwa kita bisa melakukan itu. Dan saya tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara ngalamin kondisi yang gak enak. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara ngalamin hal-hal yang mungkin jauh daripada Tuhan. Mungkin jauh dari 3 hal tadi. Tetapi Anda mau. Tetapi Anda ngerti. Tetapi Anda tahu, Anda tersesat. Anda tahu, Anda salah jalan. Masih ada kesempatan untuk putar arah. Masih ada kesempatan untuk berbalik arah kepada Tuhan. Masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk Anda meresponi supaya kehidupan Anda di tahun 2026 ini, dari bulan yang pertama ini Anda memiliki satu fondasi yang kuat. Sehingga 11 bulan ke belakang Anda sudah kuat menjalani bersama Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.